Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, pertarungan antara Xiaoyan dan Dewa Perang adalah pertarungan yang paling brutal. Keduanya bertarung dalam jarak dekat, masing-masing pukulan saling memukul dengan keras. Keduanya bertarung mati-matian di tanah, entah Dewa Perang terlempar ke puncak gunung atau Xiaoyan terhempas ke tanah. Keduanya bertarung dengan gila-gilaan. Karena Xiaoyan memiliki perlindungan dari armor, dapat dikatakan bahwa dia sudah tak terkalahkan. Dan Dewa Perang telah berubah menjadi keadaan gila yang tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu hasil akhir dari pertempuran ini dapat dibayangkan. Pertempuran antara Xiaoyan dan Dewa Perang berakhir dengan kemenangan Xiaoyan. Dewa Perang memulai keadaan gila, lagi pula itu tidak bisa bertahan lama dan akhirnya dihancurkan oleh Xiaoyan. Setelah mengalahkan Dewa Perang, Xiaoyan segera meninggalkan medan perang. Raja Dewa dan bergegas menuju Liu Xiaohui, Xun dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan, Liu Xiaohui, Jiu Bai, Xun Sailin, Yun Yun, Xiao Xiao, Nalan, King Sui, Gu Yuan, Jukun semuanya dengan cepat berkumpul bersama. Kekuatan yang sangat kuat bergegas masuk dan keluar di antara musuh, menghapus semua musuh. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, semua orang mulai bergegas menuju gerbang berdarah. Pada saat ini, di langit yang jauh, sekelompok besar orang dan kuda terbang datang ke karang. Tim ini membentuk aura yang sangat kuat dan dewa itu datang dengan cepat. Pemimpin tim adalah seorang wanita berbaju putih dengan penuh kecantikan. Penampilan wanita berpakaian putih itu sangat mirip dengan dokter peri kecil. Tetapi wajah wanita itu tegas dengan sedikit ketidakpedulian dan kesombongan dalam ekspresinya yang sangat berbeda dari dokter peri kecil. Peri tak berperasaan akan datang. Pada saat ini semua orang yang hadir tahu bahwa penguasa Hari Tiga Langit, Jiu King Tian, akhirnya memimpin pasukan untuk mengepungnya. Xiaoyan dan yang lainnya diam-diam mengeluh dalam hati mereka. Jiu King Tian adalah Raja Dewa yang kuat dan semua bawahan yang dia bawa semuanya adalah Raja Dewa. Pada saat ini Xiaoyan merasa bahwa situasinya tampak sedikit buruk. Jie King Tian memimpin pasukan meninggalkan banyak pria kuat dan bergegas langsung ke Xiaoyan dan yang lainnya. Jie King Tian telah menerima perintah dari Tuan Besar dan Tuan Besar memerintahkan untuk membunuh Xiaoyan sepenuhnya yang memiliki garis keturunan ras dewa penciptaan. Oleh karena itu, Jie King Tian berusaha keras untuk membunuh Xiaoyan. Kelompok itu datang dengan cepat mendekati Xiaoyan dan yang lainnya. Dengan barisan yang kuat, seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh Xiaoyan dan yang lainnya. Namun pada saat ini, tiba-tiba ada perasaan sedingin es antara langit dan bumi. Dan udara sedingin es yang tak henti-hentinya jatuh dari langit, menyelimuti Jie King Tian dan tentara di belakangnya. Segera banyak orang terkejut melihat bahwa banyak dewa pertempuran di bawah. Jie King Tian langsung dibekukan menjadi es di langit. Udara dingin di langit bukanlah udara dingin biasa, melainkan udara dingin yang berasal dari Wuji Qianbing, yang memiliki udara paling dingin di dunia. Udara dingin menyebar dengan cepat, dan seluruh dunia dengan cepat membeku. Kulit Jie King Tian menepuk telapak tangannya. Kekuatan mengerikan bergegas keluar, langsung menghancurkan es batu di depannya. Dewa Es, pergi dari sini! Wajah Jie King Tian muram dan pipinya yang indah penuh dengan warna-warna jahat. Hanya ada satu orang di dunia ini yang dapat melepaskan energi es yang begitu menakutkan, dan orang itu adalah Dewa Es dari Tanah Es. Dewa Es adalah orang tak tertandingi yang mengolah atribut es secara ekstrim. Dikatakan bahwa kekuatan Dewa Es telah mencapai puncak Raja Dewa, dan dia hanya selangkah lagi dari ranah penguasa dewa. Hahaha, aku tidak menyangka peri itu begitu cantik dan berbicara begitu kasar. Sungguh kata yang tidak sedap dipandang. Aku akan keluar saja. Dengan ledakan tawa hangat, seorang pria jangkung perlahan muncul. Pria itu mengenakan baju perang kristal es dan helm perang kristal es. Dia berkata kepada Jie King Tian, "Peri, kamu dulu adalah kekasih impianku.
Bagaimana kamu bisa menyakiti hatiku? Rasanya seperti baju besi di tubuhku ini. Itu dingin. Jie Qingtian lalu berkata dengan dingin, aku tidak berharap tanah es akan terlibat. Tidakkah kamu takut bahwa Tuan Besar akan sepenuhnya menghancurkan tanah es dalam kemarahan? Dewa Es tersenyum dan berkata, penguasa agung. Penguasa agung adalah kentut. Dia seperti belalang di musim gugur, dan dia tidak akan bisa melompat selama beberapa hari. Begitu dia selesai berbicara, guntur dan kilat dari langit menebas, tepat di atas kepalanya. Dia segera ditebas menjadi asap. Dewa Es tiba-tiba berteriak, tentu saja aku pura-pura disambar petir. Kata orang dahulu, harus jujur jangan menipu. Xion-er, Sailin, Yun-yun, dan lain-lain yang telah memperhatikan situasi di sini semua tidak bisa menahan tawa dan ketegangan di tempat kejadian mereda. Dewa Es tiba-tiba berkata, Peri, mari kita mulai berkelahi. Lihat, banyak orang memperhatikan kita. Jika kita tidak bertaruh, aku khawatir orang-orang itu akan bergosip. Jie Qingtian segera berkata dengan marah, baiklah, karena kamu ingin mati, maka aku akan membunuhimu. Dewa Es tersenyum dan berkata, kematian dari bunga peony juga romantis menjadi hantu. Berikan aku kematian. Jie Qingtian tidak tahan lagi dan dengan teriakan dingin dia menyerang Dewa Es dengan marah. Jie Qingtian melemparkan pukulan dan gelombang seperti gelombang laut dengan liar menelannya ke arah Dewa Es. Dewa Es berdiri diam di kehampaan dengan ekspresi lucu di wajahnya. Ketika gelombang es bergegas di depan Dewa Es, gelombang yang menakutkan benar-benar mengembun menjadi es dalam sekejap, beku dalam kehampaan. Kekuatan Dewa Es benar-benar menakutkan, dan energi dingin es misteriusnya bahkan dapat membekukan energi yang benar-benar menakutkan. Selanjutnya Jie Qingtian meluncurkan beberapa serangan lagi, tetapi kekuatan Jie Qingtian tidak bekerja sama sekali dan kekuatan itu membeku menjadi es sebelum mencapai Dewa Es. Bing Sen, Dewa Es, lalu berkata, aku dengar bahwa Jiu Zhengtian sangat kuat, tetapi ketika aku melihatnya hari ini, aku sangat kecewa. Sayangnya ini salahku karena aku terlalu kuat. Tidak ada cara. Kali ini sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, guntur dan kilat dari langit menebas di atas helm esnya. Dewa Es berkata dengan sungguh-sungguh, peri yang tidak berperasaan, aku akan membawamu kembali sebentar lagi dan menjadikanmu istriku. Hahaha. Untuk pria yang sangat narsis di depannya ini, Jie Qingtian tidak tahan lagi. Wajahnya seperti es, dia tiba-tiba menginjak udara dengan kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya. Potensi bukanlah kekuatan, tetapi lebih menakutkan daripada kekuatan. Merasakan potensi yang kuat itu, banyak orang yang hadir sangat terkejut. Secara umum, hanya Kaisar Dewa yang kuat yang dapat mengeluarkan potensi. Dan Jie Qingtian mampu melepaskan potensi yang cukup menunjukkan bahwa kekuatan Jie Qingtian sangat dekat dengan ranah Kaisar Dewa. Dan setidaknya setengah dari kakinya telah melangkah ke ranah Kaisar Dewa. Potensi tidak terlihat dan tidak berwujud. Oleh karena itu, es misterius Dewa Es tidak dapat membekukan potensi sama sekali dan hanya ledakan keras yang dapat terdengar. Es pecah dan potensi itu masih kuat, mengenai pelindung es Dewa Es dengan keras, menyebabkan Dewa Es mundur beberapa langkah. Melihat Jie Qingtian yang sangat kuat, ekspresi Bing Sen menjadi serius dan dia akhirnya mulai serius. Sial! Gadis itu, apakah hanya kamu yang bisa meledak? Lihat aku! Dewa Es mengepalkan tinjunya dengan erat, melangkah maju di udara, dan cahaya putih yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, potensi yang kuat tiba-tiba meledak. Dua potensi yang kuat bertabrakan, dan dengan keras menghilang satu demi satu. Hiat! Beduk juga duar! Dewa Es dan Jie Qingtian langsung bertarung. Dua orang yang seimbang bertarung mati-matian di langit, bertarung sampai mati. Pada saat ini energi kematian antara langit dan bumi melonjak. Dewa kematian akan datang. Banyak pria kuat, mereka berburu-buru menggunakan semua kekuatan mereka untuk menahan energi kematian yang terus-menerus menyerang.
Pada saat ini semua orang tahu bahwa itu adalah dewa kematian. Pada saat ini lautan biru tiba-tiba melonjak di langit yang jauh. Lautan luas bergolak dan ombak biru melonjak ke depan satu demi satu. Di atas ombak dua sosok datang dengan tergesa-gesa dengan mengendarai angin dan ombak. Keduanya adalah seorang pria dan seorang wanita. Dewa laut dan istrinya Xiao ada di sini. Xion di kerumunan mengenali identitas pria dan wanita itu sekilas dan segera memanggil dengan gembira. Dewa laut dan Xiao akhirnya muncul. Kedatangan Dewa Laut secara langsung menyebabkan ledakan kekacauan. Dewa Laut tidak hanya terkenal di tanah laut, tetapi juga memiliki reputasi besar di 10 sembilan surga dan 10 tempat. Alasan mengapa Dewa Laut begitu terkenal adalah karena dia adalah kaisar dewa yang asli dan kuat. Dan kedua karena dia memiliki tahta dewa dengan kekuatan tertinggi. Kedatangan dua kaisar dewa yang kuat, dewa kematian dan dewa laut, secara langsung menimbulkan kegemparan. Semuanya bersemangat. Kaisar dewa legendaris ini jarang terlihat di waktu normal, tetapi hari ini dua di antaranya datang sekaligus. Dan yang paling senang adalah Xiaoyan dan rombongannya. Mereka khawatir tidak ada yang bisa melawan dewa kematian. Sekarang dewa laut ada di sini. Dewa laut bisa melawan dewa kematian dengan kematian. Pada saat ini wajah dewa kematian menjadi sedikit jelek. Dia awalnya berencana menggunakan kekuatan satu orang untuk membalikan keadaan dan membunuh Xiaoyan dan yang lainnya. Sekarang dewa laut ada di sini. Hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh Xiaoyan dan yang lainnya. Dewa laut dan Xiao datang ke dunia ini. Dewa laut tersenyum dan berkata, "Hahaha, hari ini benar-benar hidup. Semua orang ada di sini." Dewa laut tiba-tiba melihat dewa kematian. Dia menyapa seperti seorang teman dan berkata, "Dewa kematian, kamu di sini juga? Apakah kamu juga di sini untuk melihat iblis pembakaran dibangkitkan?" Dewa kematian lalu berkata dengan marah, "Aku terlalu malas untuk menonton kebangkitan iblis pembakaran. Aku di sini untuk mencegah kebangkitan iblis pembakaran." Dewa laut tersenyum dan berkata, "Kebangkitan iblis pembakaran adalah tren umum. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Mengapa kita tidak tenang dan menyambut kebangkitan iblis pembakaran bersama?" Dewa kematian mendengus dingin dan segera mengutuk dalam hatinya, "Jika kamu tidak datang, aku akan dapat menghentikan iblis itu dari kebangkitannya." "Hei, seseorang ada di sini lagi." Dewa laut tiba-tiba merasakan aura kuat mendekat. Tetapi untuk sementara, dia tidak mengetahui siapa orang itu. Pada saat yang sama, dewa kematian juga merasakan hal yang sama. Pada saat ini, kecemerlangan kabur tiba-tiba muncul di langit. Dan kemudian seorang wanita yang menakjubkan memimpin seorang bocah lelaki berusia 11 tahun perlahan-lahan muncul di bidang penglihatan semua orang. Long Jingxuan. Melihat dua orang yang tiba-tiba muncul, Xiaoyan sekilas mengenali kedua orang itu. Kedua orang itu ternyata adalah Long Jingxuan dan Long Er. Long Er melemparkan dirinya langsung ke pelukan Xiaoyan dan berteriak dengan penuh semangat, "Ayah, aku sangat merindukanmu. Lihat, aku membawa ibuku kembali. Apakah kamu ingin memberiku hadiah?" Xion Er Guyuan Jukun yang tidak tahu cerita di dalam tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan mata aneh. Xiaoyan merasa sedikit malu dan segera berkata sambil tersenyum, "Ini aku akan membicarakannya nanti." Long Jingxuan datang ke sisi Xiaoyan dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, "Xiaoyan, kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu." Xiaoyan melirik Long Jingxuan dengan mata yang rumit. Sepertinya setelah dia membangunkan Dewi yang tidak berperasaan, dia tidak kehilangan sifatnya. Dia masih Long Jingxuan yang dia kenal. Setelah bertahun-tahun berpisah antara hidup dan mati, emosi yang kompleks telah berkembang di antara keduanya. Dan sejak adanya Long Er, hubungan antara keduanya menjadi lebih halus. Xiaoyan mengangguk dan kemudian memimpin kerumunan menuju gerbang berdarah. Dewa kematian dan Jie Qingtian masih ingin mencegah, tetapi langsung dicegah oleh Dewa Es, Dewa Laut, dan Long Jingxuan.
dan keduanya harus menyaksikan Xiaoyan dan yang lainnya pergi. Dewa Laut menyarankan, "Peri tak berperasaan, mengapa kamu tidak membiarkan orang-orangmu berhenti? Apakah kamu ingin memecahkan pertempuran para dewa sebelumnya? Dalam hal ini, itu tidak akan menguntungkan semua orang." Peri yang tak berperasaan merasakan sesuatu yang masuk akal. Dia mengangguk dan memerintahkan orang-orang kuat di belakangnya. "Lanjutkan dan minta semua orang untuk berhenti berkelahi. Mari kita masuk ke Laut Iblis Pembakaran bersama dan sambut kebangkitan Iblis Pembakaran." Banyak orang kuat di bawah Jie Qingtian segera menerima perintah mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, kedua belah pihak berhenti berkelahi. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak menderita banyak korban, tetapi yang paling banyak memakan korban adalah prajurit Dewa Perang. Sedangkan prajurit Raja Dewa pada dasarnya tidak banyak menderita kerusakan, kecuali Dewa Perang dihancurkan oleh Xiaoyan. Dewa dan raja kuat lainnya tidak terbunuh. Namun di antara banyak raja dewa, yang memiliki akhir paling tragis adalah Kaisar Surga Jiwa. Kaisar Surga Jiwa bertarung dengan Kaisar Gutian dan Bai Tiandi di celah ruang. Meskipun kedua kaisar surgawi tidak sepenuhnya membunuh Kaisar Surga Jiwa, mereka menghancurkan mata Kaisar Surga Jiwa. Mata Kaisar Surga Jiwa hancur, efektivitas tempurnya sangat berkurang, dan dia tidak lagi bisa sepenuhnya menampilkan kekuatan Raja Dewa. Dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari tangan dua kaisar surgawi. Kedua belah pihak berhenti berkelahi, dan orang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk camp yang kuat di kedua sisi, saling berhadapan di langit. Kedua formasi ini sangat kuat. Satu sisi adalah kubu yang mendukung Tuan Besar. Di camp ini ada banyak orang seperti Dewa Kematian, Perita Berperasaan, Dewa Petir, Dewa Api, Kaisar Surga Jiwa, Murong dan Simendong, dan orang kuat lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Kubu lainnya adalah kubu yang menentang Tuan Agung. Di kubu ini ada Long Jingxuan, Dewa Laut, Xiaoyan, Huang Funan, Nalansi, Dewa Es, Xiao Tiandi, Gut Tiandi, Tian Tiandi, Jut Tiandi, Kaisar Surgawi, Yao Tian, dan banyak lagi yang lain. Ada juga banyak orang kuat termasuk Liu Xiaohui, Jiu Bai, Sailin, Xun Er, Yun Yun, Guyuan, Jukun, Xiao Xiao, Nalan Kingsue, dan lainnya. Serta tanah laut, tanah awan, banyak orang di tanah air. Kedua belah pihak segera terbang menuju gerbang berwarna darah. Setelah beberapa saat, semua orang berkumpul di depan gerbang darah, dan gerbang berwarna darah dikelilingi oleh air. Untuk sementara waktu, semua orang mulai menyerbu ke gerbang berwarna darah satu demi satu. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya memasuki gerbang berwarna darah, semua orang merasa bahwa pemandangan di depan mereka berubah. Seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan semua orang datang ke ruang aneh lainnya. Langit menghujani darah, dan ada lautan merah tak berujung di bawahnya. Lautan merah itu pastilah yang disebut Laut Iblis Pembakaran. Laut Iblis Pembakaran seluruhnya terdiri dari darah merah kental, dan seluruh Laut Iblis Pembakaran mendidih. Gelembung darah yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan dengan keras di Laut Iblis yang terbakar. Hujan darah terus turun, dan aura darah yang kental mengalir ke wajah, membuat orang merasa mual. Semua orang buru-buru menggunakan pelindung tubuh untuk menahan hujan darah terus-menerus. Semua orang mulai terbang menuju kedalaman Laut Iblis yang terbakar. Laut Iblis Pembakaran tak terbatas dan tak berujung. Semakin terbang ke kedalaman Laut Iblis Pembakaran, semakin semua orang merasa luar biasa. Melihat Laut Iblis Pembakaran yang tak terbatas, semua orang terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah darah di Laut Iblis Pembakaran adalah darah manusia? Semua orang merasa sedikit ketakutan. Jika darah di lautan darah iblis yang terbakar adalah semua darah manusia, berapa banyak orang yang harus mati untuk menciptakan lautan darah seperti itu? Kedua kubu terus terbang ke depan, dan ada perasaan jantung berdebar di hati semua orang. Semakin dalam mereka terbang, semakin kuat perasaan itu. Tampaknya ada binatang buas yang menakutkan di depan, menunggu kedatangan semua orang. Semakin jauh mereka terbang, semakin mereka merasa seolah-olah terbang menuju jurang kematian, dan gerbang kematian mendekati mereka. Bahkan Dewa Kematian yang selalu mampu mendominasi kematian dan merasakan kematian memiliki sentuhan kegelisahan di hatinya saat ini. Darah masih mengalir,
dan laut iblis yang terbakar sangat tenang. Ada bahaya besar di balik ketenangan. Di saat berikutnya akan ada binatang buas yang bergegas keluar dari lautan darah, melahap kehidupan semua orang. Ruang ini sangat sunyi, sepinya agak menakutkan, dan ketenangannya agak aneh. Ada napas yang sangat tertekan di udara, dan napas yang tertekan ini benar-benar menjengkelkan. Aku tidak tahan lagi. Jeritan tajam bergema di laut iblis yang terbakar. Akhirnya seseorang tidak tahan dengan aura yang tertekan dan berteriak. Segera pria yang berteriak itu meninggalkan tim dan terbang mundur ke arah dia datang. Dia ingin keluar dari laut iblis pembakaran ini melalui jalan yang sama. Tetapi begitu pria itu meninggalkan tim dan terbang beberapa langkah, dia jatuh ke lautan iblis yang terbakar. Pria itu berjuang mati-matian di lautan iblis yang terbakar, tetapi tidak berhasil. Semua orang melihat pria itu dengan cepat berubah menjadi darah dan menghilang di atas laut. Semua orang merasa sangat terkejut. Pada saat ini, tidak ada yang berani meninggalkan tim. Semua orang tidak tahu berapa lama mereka telah berjalan. Tiba-tiba mereka melihat tablet batu berwarna darah yang sangat besar di lautan iblis yang terbakar. Di tablet batu ada 3 karakter berwarna darah yang diukir dengan naga terbang dan tarian Phoenix, menekan batu iblis. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.